Gue mau mulai dengan satu pengakuan jujur. Banyak orang pengen kaya dari rumah, tapi diam-diam mereka nggak bener-bener siap. Karena yang kebanyakan orang bayangkan itu rebahan, HP di tangan, uang masuk sendiri. Padahal kenyataannya, orang-orang yang benar-benar kaya dari rumah justru kerja lebih sunyi, lebih sepi tepuk tangan, dan lebih sering ngobrol sama pikirannya sendiri. Video ini bukan tentang mimpi manis, ini tentang kenyataan yang jarang diceritakan. Gue mau ceritakan tentang satu sosok. Bukan pengusaha besar, bukan selebritas, bahkan nggak punya kantor. Setiap pagi, dia bangun di rumah yang sama bertahun-tahun. Meja kerjanya cuma meja makan, laptopnya biasa, internet kadang lemot. Tetangganya pikir dia pengangguran. Keluarganya dulu sempat khawatir. Tapi 10 tahun berlalu, orang ini berhenti kerja karena nggak perlu kerja lagi. Bukan karena viral, bukan karena hoki, tapi karena 5 hal sederhana yang dari luar kelihatan sepele. Masalah terbesar orang yang ingin kaya dari rumah bukan kurang modal, tapi salah fokus. Kebanyakan orang mengejar cara, padahal yang bikin kaya itu posisi. Bukan soal lu ngapain, tapi di mana lu berdiri dalam alur uang. Orang ini paham satu hal sejak awal. Kalau mau kaya dari rumah, lu nggak boleh menukar waktu dengan uang selamanya. Dan dari situ, semuanya berubah. Titik baliknya bukan saat dia dapat uang besar. Titik baliknya justru saat dia berhenti mencari kerja tambahan dan mulai membangun sesuatu yang tetap jalan walau dia lagi diam. Dari situ, lahir 5 cara hidup. Bukan trik, bukan rahasia. Cara berpikir yang akhirnya menghasilkan kekayaan tanpa harus keluar rumah. Cara pertama, mengubah rumah jadi pusat keputusan, bukan tempat istirahat. Kebanyakan orang pulang ke rumah buat istirahat. Orang ini justru mikir di rumah. Dia pakai waktu pagi buat mikir, bukan langsung kerja. Karena keputusan yang benar lebih mahal nilainya daripada kerja keras tanpa arah. Rumah jadi tempat mikir strategis, bukan cuma tempat capek. Cara kedua, bekerja sekali tapi dipakai berkali-kali. Dia benci kerja yang selesai lalu hilang. Jadi dia bangun sesuatu yang sekali dibuat bisa dipakai terus. Tulisan, sistem, produk atau keputusan yang hari ini capek tapi besok tinggal dipelihara. Kayak nanam pohon, bukan panen harian. Cara ketiga, memisahkan penghasilan dari kehadiran fisik. Dia berhenti bergantung pada kalau gue nggak online, uang berhenti. Bukan langsung besar, pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, uang mulai datang tanpa harus dia angkat telepon setiap menit. Bukan pasif sepenuhnya, tapi jauh lebih tenang. Cara keempat, mengendalikan pengeluaran sebelum mengejar penghasilan. Ini yang jarang dibahas. Dia nggak hidup mewah dulu. Justru hidup sederhana sampai uangnya punya ruang bernapas. Bukan pelit, tapi sadar. Karena uang yang tidak dikeluarkan seringkali lebih kuat daripada uang yang dicari mati-matian. Cara kelima, membiarkan waktu bekerja untuknya. Dia sabar, nggak lompat tiap ada peluang baru, nggak panik saat orang lain pamer. Dia tahu, waktu itu sekutu orang yang tenang. Sedikit demi sedikit, akumulasi bekerja. Dan di titik tertentu, uang mulai terasa berat. Pelajaran penting. Kaya dari rumah bukan tentang lokasi, tapi tentang struktur hidup. Lo bisa kerja di rumah, tapi pikirannya masih buruh harian. Atau lo bisa di rumah sederhana, tapi sistem keuangannya berjalan sendiri. Perbedaannya bukan di alat, tapi di cara melihat uang dan waktu. Sekarang, gue mau lo jujur sama diri sendiri. Kalau lo berhenti kerja 3 bulan, apa yang masih jalan? Kalau internet mati sehari, apa yang masih tersisa? Pertanyaan ini nggak enak, tapi penting. Karena kekayaan sejati bukan soal seberapa sibuk lo hari ini, tapi seberapa sedikit lo harus sibuk besok. 5 cara ini nggak instan, nggak glamor, nggak cocok buat yang suka pamer. Tapi cocok buat lo yang pengen hidup tenang tanpa harus keluar rumah setiap pagi. Saran gue sederhana, bangun sesuatu yang tetap hidup meski lo lagi diam. Karena pada akhirnya, kaya dari rumah bukan tentang rumahnya,
tapi tentang kebebasan yang pelan-pelan lo bangun di dalamnya. Tenang, dalam, dan bertahan lama.